banyak berkembang tentang oknum wartawan yang terlibat kasus 368 atau pemerasan. Nah, dalam hal ini sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa memang tidak ada manusia di Indonesia ini yang kebal hukum, baik itu dari wartawan sampai presiden, itu tidak ada yang kebal hukum. Namun apa yang berkembang di masyarakat, terutama di Malang Raya, tentang profesi wartawan yang melakukan tindakan 368 itu juga harus dilihat secara objektif. Apakah wartawan atau oknum wartawan tersebut pada saat terjadinya peristiwa itu bekerja sebagai seorang wartawan, sehingga jangan sampai ketika perilaku seseorang itu kemudian diasumsikan bahwa dia bekerja dalam koridor atau dalam profesi sebagai seorang jurnalis. Jadi gini, saya ingin menyampaikan bahwa memang tidak ada wartawan yang kebal hukum, tapi pihak kepolisian juga harus objektif dalam melihatnya. Apakah seseorang yang tertangkap ini dalam kerangka bekerja dalam ranah kejurnalistikan, supaya kita bisa memilah, ya, bagaimana mungkin oknum wartawan ini kemudian mengatasnamakan peristiwa pemerasan itu dalam konteks berita. Bagaimana? Nah, ini yang harus dijelaskan. Jadi misalnya yang saya tahu saudara L adalah seorang wartawan, iya memang itu dibuktikan dengan kartu pers yang dimiliki, lalu kemudian dibuktikan dengan telah melalui uji kompetensi wartawan. Ya, itu benar, itu tadi dilihatkan di sebagai alat bukti. Tapi dalam peristiwa 368, apakah saudara L itu bekerja dalam konteks wartawan, sehingga tidak kemudian diseret-seret profesi ini menjadi profesi yang jelek seperti itu. Nah, bagaimana misalnya tadi disampaikan, saya mendapat informasi tadi dan juga mengikuti press release dari Kapolresta. Kapolresta menyatakan bahwa ada beberapa oknum wartawan yang juga terima aliran dana dari saudara L, oknum wartawan ini, untuk apa? Nah, ini yang harus dibuka ke publik seharusnya, supaya kita jelas bahwa perilaku yang istilahnya bertentangan dengan kode etik jurnalistik ini harus kita hindari. Misalnya apa? Permintaan untuk take down. Nah, permintaan untuk take down ini kan sudah melanggar kode etik jurnalistik. Artinya berita itu bisa dimain-mainkan. Nah, inilah yang belum terbuka. Maka saya juga minta secara objektif kepada kepolisian bahwa ketika ada aliran dana untuk media itu juga harus dibuka. Supaya apa? Supaya semakin jelas bahwa ada perilaku yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Jadi bisa saya katakan jangan sampai peristiwa ini kemudian mencoreng profesi wartawan yang sebenarnya sangat mulia.